sini ada kitab Al-Kabair, ya isinya sebagian besar tasawuf ya. Karena selama 4 tahun beliau membaca kitab tasawuf ya, yang ilmu pengetahuan untuk membenahi mendandani hati ya, membeningkan hati, mendandani hati, yaitu dengan ilmu tasawuf ya. Disebutnya orang-orangnya orang sufi, orang bersih, boleh kita sufi sulit pikiran ya. Ini Kabair ini nama kitabnya Al-Kabair, artinya apa sih? Diambil dari kata kabiro, jangan akhirnya Al-Kabair, dan itu yang gede-gede. Maksudnya sini apa? Dosa kumpulan dosa-dosa besar. Jadi dikumpulin di sini ulama hilang. Ada yang berkata dosa besar itu cuma 7. Terus Abdul bin Abbas berkata lebih. Tapi di kitab Al-Jawahir Imam Az-Zahabi menjumlah ada 76. Ya, ingat dalam kitab ini dosa-dosa besar jumlahnya 76. Nah, kita harus tahu Pak. Saya sering ingat baca Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, yang namanya Pak Muhammad bin Muhammad ya. Julukannya akrabnya dikenal Abu Hamid ya. Ulama abad kelima. Abad kelima menjadi sufi, termasuk ahli filsafat ya. Jago dalam ilmu segala hal ya. Yang dikenali kita kitabnya Ihya-Ulumuddin, banyak karangannya mah. Alhamdulillah saya ngaji baik bahwa tiap hari Kamis ya. Ihya-Ulumuddin 4 jilid. Nah, kata Imam Ghazali gimana? Man la ya'rifu syarra yaqau bih. Ingat itu. Orang yang tidak tahu bahwa itu buruk, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Kalau kita nggak kenal keburukan, maka kita akan terjerumus kena dalam keburukan tersebut. Jadi saya ceritakan gambarannya. Orang karena nggak tahu itu dosa, karena awamnya nggak merasa dosa. Minimal kita kalau udah tahu, mengakui bahwa itu dosa, hukum udah menerima. Oh iya, saya memang suka, tapi gimana nih, dosa besar. Tapi kalau kata siapa, nah jadi nanti masuk pada problem hak dan menolak yang hak, jadi kita sombong kan. Contoh, dulu sering ada cerita dari kiai ya, ada seorang sufi dikasih hadiah, harmonika gitu. Asal malam dia tiupin begitu. Karena nggak tahu bahwa itu jenis dari suling, ditiup. Jenis dari suling. Ustaz itu apa yang kamu? Ini hadiah harmonika. Harmonika apa sih? Nggak tahu gitu. Padahal masih jenis bagian dari suling. Suling itu haram. Fatwa dia haram suling itu ya. Yang namanya nyinsot. Kenapa sih orang tua menyinsot galak banget bersiul itu? Kemudian dia bawa pakai padi ya. Galak banget orang lupa ya. Nyinsot aja diomelin kita, menunjukkan bahwa memang bersiul itu haram gitu ya. Nah ini ya, jadi kalau kita nggak tahu kejelekan, maka kita akan terjerumus dalam kejelekan tersebut. Nah, Kabair ini karangan siapa? Kita ini minimal Pak, kita kenal lah nama orang yang haram, tujuannya apa? Kayak kemarin kita tamat dulu karangan siapa? Muhammad Amin Kurdi. Nanti kita dia begitu. Ya kalau pernah tamat kita tampil dulu Muhammad Amin Kurdi, namanya Muhammad orang Kurdi. Nah kalau Imam Az-Zahabi dikenalnya Pak di kalangan dunia itu dia terkenalnya sedunia, bukan apalagi kalangan Timur Tengah, karena memang dia itu kelahiran Damaskus. Damaskus itu Suriah. Hampir sebagian besar Pak ulama lahir dari Suriah. Imam Nawawi Suriah. Ya, karena Imam Az-Zahabi
Syria, Damaskus. Dia ulama abad ke-7, lahir 678, meninggal 745 kalau nggak salah, umurnya hampir 75 tahun ya. Ulama ini panjang Pak umur ini. Imam Ghazali ini dikenalnya Az-Zahabi di kalangan santri, di kalangan kiai. Ulama ini dikenal Az-Zahabi. Az-Zahabi itu artinya Pak, emas. Minat zahabi wal fiddah. Kenapa dia dijuluki emas? Emang anak satu-satunya dijuluki anak emas, udah pinter, cerdas, rajin ngaji, sampai gurunya ini 1000. Imam Ghazali ini satu semangatnya untuk ilmu, punya guru 1000 Pak. Kerawatan semua, kita di guru hati itu kerawatan. Kalau bikin beras aja. Ya Allah, ini punya guru 1000, kerawatan semua Pak. Bisa diziarahin semua gitu ya, Masya Allah. Karangan kitabnya kata ulama hampir 200 kitab. Saya punya kitab cuma satu doang yang Al-Kabair, yang paling luas kitabnya itu Syiar Ahlani Mubarak, itu 28 jilid. Jadi sejarah dari zaman Nabi Adam sampai orang terkenal terakhir ada di situ semua Pak. Masya Allah ya. Dia tuh 10 tahun dah hafal Quran, 18 tahun udah mendalami qiraat sab'ah, terus sampai jauh habis lah jauh Quran. Dia punya murid dalam ulama itu tuh yang kita kenal di sana itu Imam Haji Subki, termasuk ulama besar mazhab Syafi'i ya. Imam Ghazali juga termasuk mazhab Syafi'i Pak. Ibnu Katsir termasuk muridnya, dia sekurun dengan hampir di bawah Ibnu Taimiyah. Habis sekurun dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Yang pelopor Wahabi. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim pelopor Wahabi, dilanjutin oleh Abdul bin Wahab yang bekerja sama dengan Raja Saud. Nah itu yang mula munculnya aliran disebut aliran Wahabiyah. Nah ini Pak ya, jadi ini kita sedikit nama aslinya siapa? Julukannya Syamsuddin, nama dia Muhammad bin Ahmad bin Usman. Ingat Pak ya, nama kalau ulama itu jarang dikenal namanya Pak. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Dan kita kenalnya Syafi'i. Syafi'i itu siapa sih? Kakek ketiga. Ya, jarang banget dia ulama itu disebut namanya. Imam An-Nawawi siapa sih? Kampungnya. Ya, namanya Muhyiddin Syaraf bin Syekh An-Nawawi, ada Maskus ya. Jarang banget yang ulama dikenal dengan nama aslinya. Di sini kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang tak kenal nama-nama ulama. Terus qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-kabiratul ula man Allahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnati wal asari anis salafi sholihin. Tes. Al-kabiratul ula. Apa sih yang disebut al-kabiroh? Yang disebut dosa besar itu definisi berarti menunjukkan bahwa dosa ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil gitu Pak. Nanti ada lagi akbarul kabair. Ini kata dalam kitab Isya'adur Rahman Syarah Sulam Taufik, itu karangan Habib Abdullah bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi itu ya, bin Tohir ya. Itu ada biangnya dosa. Kalau ini babahnya dosa ya, babahnya dosa maka cuma 4 ya. Babahnya dosa, biangnya dosa itu cuma 4. Tapi bagian daripada dosa besar dan dosa kecil gitu. Yang pertama apa yang sering saya bahas, al-istisghor. Melakukan dosa dianggap kecil, itu jadi biang dosa. Jadi dosa apa dosa kecil atau dosa besar dianggap remeh gitu. Ya, yang malah itu jadi biang dosa Pak. La soghirata mal isror. Kalau ente nganggap remeh dengan dosa itu bukan dosa kecil, itu jadi biangnya dosa gitu. Ya kayak kayak kita nganggap remeh Pak ya, nganggap remeh pengajian nih.
ngaji dari dulu gak cebok, gak mandi, gak air gitu ya. Nganggap remeh aja gitu, itu termasuk bagian nganggap disebut tasahul ya, nganggap enteng dengan agama, itu termasuk dosa besar ya, istisghor disebutnya. Yang kedua al-ibtida. Ibtida itu apa? Buat satu amalan baru, bid'ah lah yang sering dikenal ya, nanti sering kita dengar bid'ah, itu membuat amalan bid'ah termasuk biangnya dosa juga. Makanya sampai kemarin saya udah bahas, ada bid'ah bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir. Ingat tuh ya, saking badak-badaknya biangnya dosa bid'ah, pelakunya bisa menjerumuskan dia kepada kekafiran gitu ya, masya Allah ya. Kemudian al-istisghor wa istibsyar ya. Biang dosa itu apa? Gembira habis berbuat dosa. Ada hahaha mancing apa habis main bola malah ceritain gitu ya, geneng hati ya, mancing dan tadi ya udang tuh ceritain teman-teman mengaku dosa gitu ya. Kalau kita merasa senang Pak dengan maksiat, itu jadi babanya dosa, hati-hati ya. Nah kalau biangnya dosa, syaratnya apa? Harus tobat. Nggak bisa, ingat ya, dosa-dosa besar itu nggak bisa hilang dengan amalan. Nanti penghapusnya kalau kita nggak tobat Pak, itu penghapusnya dengan dibakar doang di neraka. Ingat, masya Allah, nggak bisa hilang dosa besar mah terjadi dengan tobat. Kalau kita mati masih buat dosa, bagaimana cara menghapus dosanya? Ya dibakar doang di neraka. Apa setahun, per 2 tahun, per 3 tahun gitu ya, direndam, direbus di sono, ya enggak. Dan kita nggak menggigil doang Pak ya, dengar neraka tuh biasa-biasa aja. Padahal Nabi gambarin seandainya orang ahli neraka bernapas ke bumi, bumi gesem, air liurnya netes ke bumi, rumput pada gesem, mati saking panasnya gitu ya. Inna rokum sabun, apa kata Nabi, 70 kali lipat panasnya api dunia. Itu Pak perbandingannya kata Nabi, 70 kali lipat panasnya api dunia, masya Allah ya. Satu lagi apa tuh ya, al-istibsyar wal istisghor wal istibda, satu lagi lupa ya, itu biangnya dosa. Nah apa sih disebut dosa besar? Nah dosa besar itu manahal tadi, manahallahu anhu wa rasuluh ya, itu ya. Yang disebut dosa besar tiap-tiap ada larangan dari Al-Quran dan dari hadis atau dari omongan sahabat. Ini Pak nih, ada dosa Al-Quran melarang, terus hadis melarang juga, ulama juga melarang. Di situ ada ijma ulama gitu, ada ijma sahabat lagi bahwa itu dosa, tapi nggak disebutin dosa besar kecilnya. Maka kalau udah kata sahabat itu dosa, kata Nabi itu dosa, kata Al-Quran itu dosa, berarti itu masuk dosa besar gitu ya. Itu definisi dosa besar yang pertama. Nanti ada lagi di depan, dosa besar itu tiap-tiap dosa yang dilakukannya di akhirat kena siksa, di dunia kena laknat dan kena had. Jadi ada kata laknat, ada apa sih laknat itu? Terkutuk. Apa sih terkutuk? Arti laknat itu seperti la'anallahu man apa? Tasyabbaha. Allah mengutuk orang yang menyerupai laki-laki jadi perempuan misalnya. Apa mana terkutuk itu? Budun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau orang udah terkutuk berarti jauh dari rahmat gitu. Kalau udah jauh dari rahmat gimana Pak? Ya paling celaka-celakanya orang. Makanya julukan si iblis apa sih? Laknatullah alaih, julukan Firaun itu paling buruk-buruknya orang. Kalau dia terkutuk berdebah gitu. Film drama itu ya. Ya. Laknat, itu katanya udah ada kata laknat, kata ada had itu apa had? Had itu melakukan dosa kena siksa dunia. Contoh, mencuri dipotong tangan, berzina dirajam, dicambuk apa gitu ya. Itu namanya had ya, dalam istilah fikih itu had itu apa? Dosa besar. Membunuh harus dibunuh lagi, ninggalin sholat harus dibunuh, itu kan had namanya ya. Tuh ngerti ya. Jadi dosa besar itu definisinya dua, satu ada larangan Al-Quran, hadis dan sahabat. Kedua, setiap dosa ada kata terkutuk dan ada had dan ada ancaman langsung, baik di dunia atau
di akhirat itu disebut dosa. Berarti mafhumnya sebaliknya gimana? Ya, berarti kalau nggak ada di Al-Quran, nggak ada di ini, seperti apa? Misalnya ngintip. Ada nggak di Al-Quran dosa ngintip? Ora. Ya nggak ada apa dosa ngintip ya. Nah itu terus. Waqad dhamarallahu ta'ala fi kitabil aziz liman ijtanaba al-kaba'ira wal muharramati ay yukaffiru anhu as-sagha'ira min as-sayyi'ati fi qouli ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maksudnya ulama mengambil satu nas Quran intaj tanibu ya kabairomatun hauna gitu, ada nas Quran begitu. Kalau kita udah gak berani melakukan dosa-dosa besar Pak, katanya itu katanya otomatis dosa kecil hilang dengan sendirinya. Nah ini enaknya kita tuh gitu. Kalau kita udah nggak melakukan dosa besar, otomatis dosa kecil hilang dengan sendiri. Misalnya dosa nonton TV nih, dosa nonton bola, dosa nonton TV, dosa lihat perempuan bukan mahram, dosa ngintip, ya dosa-dosa itu dah, dosa megang perempuan misalnya, ya. Itu dengan sendirinya bisa hilang dengan kita menghindari dosa besar. Berarti kudu tahu ada apa 76 itu apa harus kita hindari, Pak. Otomatis hilang dengan sendirinya, nggak tobat pun dosa besar, dosa kecil mah hilang. Dulu Pak ada seorang sahabat begini, ya Rasulullah, kan kalau zina dosa besar ya, iya. Terus kalau saya nggak zina dapat pahala, ya dapat pahala lah, ya nggak. Berarti kalau saya tidur sama bini dapat pahala, ya iya, gitu Pak. Jadi kalau kita nggak zina selama kita dari apa tuh? Dari bujangan sampai sekarang kita enggak berani, itu pahala ngalir terus sebenarnya. Karena enaknya makan malam minggu kita nongkrong sono pada puncak tuh ya. Beli ngopi dingin-dingin, masya Allah, mana cakep-cakep banget gitu ya. Ya Allah kita mangkil di sono lagi Simpang 3, Gang Fitria. Ya nggak ada kupu-kupu malam pada di Jambang tuh banyak banget, kan enak banget ya. Nah kita nggak sono Pak tuh, malah kita ngaji malam minggu ya, atau kita wiri, kita marhaba, itu pahalanya berlipat-lipat ya. Nggak minum arak selama ini, kita nggak berzina, nggak ngomongin orang, ya nggak dorakan. Berarti dengan kita meninggalkan maksiat itu ya pahala ngalir terus Pak. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Ya iyalah kata Nabi. Kan saya nggak ngerjain sunat, males saya mau puasa sunat Senin Kamis Rajab, males saya. Ya tetap kamu akan masuk surga gitu ya. Yang penting katanya kewajiban dikerjain, yang haram, yang dosa-dosa ditinggalin Pak sama sahabat. Tapi yang ibadah sunnah males tuh kata saya. Udah kamu masuk surga, nggak bakal masuk neraka gitu ya. Masya Allah Pak ya. Nih. Jadi satu Pak ya. Jadi yang bisa menghapus dosa kecil dengan menjauhkan dosa besar otomatis Pak. Alhamdulillah ya. Di sini mungkin yang pernah dulunya masa kelamnya berzina, membunuh, ninggalin sholat, karena udah tobat ya, minta ampun pada Allah, dengan sini Pak dosa kecil musnah ya. Yang kedua, dosa besar itu dosa kecil itu bisa hilang dengan amalan. Bener, dosa kecil itu bisa hilang dengan amalan. Apa contoh Bapak dari rumah berangkat ke sini, kan salah satu yang pernah ditanyain Jibril, semua malaikat datang kepada Jibril, lu kan dosen gua pada tahu nih apa sih yang menyebabkan diampuni dosa? Waduh kata Jibril, apa ya? Dosennya angkat tangan Pak, dia lari ke Nabi Muhammad, ditanya apa sih? Kata Nabi Muhammad, naqlul aqdam ilal jamaah, mindai kaki katanya ke tempat-tempat kumpul gitu Pak, mindahin kaki ke masjid, mindahin kaki ke pengajian gitu ya. Itu katanya naqlul aqdam ila jamaat, itu katanya penghapus dosa. Berarti dengan setiap langkah itu diampuni dosa Pak kita dari rumah. Kan gue naik motor. Bagaimana gue naik motor? Ya dihitung langkah juga, jarak dari rumah ke motor langkah kita berapa gitu. Bukan berarti orang boleh naik motor. Ya kalau pakai waduh ya kalau Bang Sumin udah ciater. Ya kalau jalan kaki sampai subuh, udah tua lagi, musruk bisa.
Ya enggak? Banyak banget Pak ya. Contoh lagi apa kata Nabi? Manin taqala liya ta'ala ima qabla ayah tua. Orang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Sebelum dia melangkah udah diampuni. Belum langkah nih, gue mengaji, tetap ketiduran, udah diampuni dua biasanya Pak. Ya tidak ada amalan yang belum diamalin, udah diampuni dosa kecuali ngaji. Kalau yang lain Pak harus dikerjain dulu, sholat harus dikerjain dulu, wudu dikerjain baru diampunin. Tapi kalau ngaji belum melangkah aja udah Allah ampunin, masya Allah ya. Nah, jadi setiap amalan Pak ngampunin dosa, cuman dosa kecil. Amalan apa kayak wudu kayak berjamaah kayak apa aja semua amalan itu bisa menghapus. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Nah Quran ini innal hasanat kata Allah sesungguhnya tiap-tiap perbuatan baik kita yudhibna menghilangkan itu perbuatan baik kita as-sayiat akan kejelekan dosa-dosa kecil kita. Itu nas Quran Pak ya. Masya Allah. Nah terus Faqad taqabbalallahu ta'ala bihadzal nasib liman ijtanaba al-kaba'ira an yudkhilahul jannata. Yang kedua wa nudkhilkum mudkhalan karimah ya nasuran. Yang kedua jaminan orang yang enggak melakukan dosa dari balik sampai sekarang nih kami janjikan dia yakin pasti masuk surga. Tuh Pak, kami janjiin dia pasti masuk surga. Ini waqad domana ya. Udah Allah jamin bagi orang-orang yang sanggup meninggalkan dosa-dosa besar, satu diampuni dosa, kedua dijamin pasti masuk surga gitu ya. Terus Waqala ta'ala walladzina yajtanibuna kaba'irul isma wal fawahisha wa idza maghdubu hum yaghfirun. Waqala ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'irul isma wal fawahisha illa lamma inna rabbaka wasi'ul maghfirati. ada dua nas Quran lagi. Sesungguhnya orang-orang yang nggak melakukan dosa besar secara otomatis maknanya begitu, terkecuali lamam itu dia nggak mampu gitu kayak keliru gitu atau kelupaan gitu Pak. Dia melakukan dosa karena kelupaan atau tidak disengaja atau memang nggak mampu gitu. Udah paksain tinggal kok tetep dia terjerumus gitu kan dosa kecil. Innallaha wasi'ul maghfirah, pasti Allah mah juga maha luas pengampunannya gitu ya. Jadi setiap dosa yang kelupaan tidak disengaja itu dimaafin Pak. Innallaha tajawwal li an umatil khotoya wan nisyan kan gitu nas Qurannya nas hadisnya. Allah maafin bagi umat saya mah katanya ketika lupa sama kelupaan. Beda Pak, kelupaan ya. Kelupaan kan harus disengaja, dulu kita bandel kan kelupaan ya. Mungkin kayak juga lagi SMP, SMA jarang sholat gitu kan kelupaan. Ya nggak disengaja, kelupaan itu mau dimaafin Pak katanya. Innallaha wasi'ul maghfirah, jangan takut, Allah maha luas pengampunnya. Itu Pak ya, makanya salah satu la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa Pak ya, nggak seperti kita 10 kebaikan orang nggak ingat, 1 kesalahan orang ingat sama kita ya nggak. Kebaikan kita mau banyak banget misalnya, 1 keburukan orang lupa dengan kita gitu ya, masya Allah ya. Tapi Allah nggak gitu, tiap hari kita berbuat dosa juga gua ampuni ya nggak. Hal min tolibi hajirin, hal min taib, hal mustaq. Ada yang minta tobat nggak? Ada yang minta ampun nggak? Itu Pak tiap malam Allah turun ke bumi, turun ke langit-langit bumi teriakan gitu, kesian sama kita gitu ya. Minallah ya, makanya dulu sering dengar cerita ya, ada ahli maksiat bunuh udah 99, nanya sama ahli sufi ahli ibadah orang ada ilmunya, bunuh 99 kira-kira diampunin orang sono lu lanjuran cepet jadi 100 datang bagi kiai yang paham bagaimana, kamu pergi ke sono kan itu ya ceritanya. Tetep kalau yang ahli ilmu sono ya, Allah maha pengampun. Dulu Pak memang ada sejarah juga Nabi Musa, nanti ada di bab sholat tuh ya, di bab salah satu di tarikus sholat ada cerita di situ. Nabi Musa pernah kedatangan penzina, kupu-kupu malam datang, ya Musa saya mau tobat, dosa sudah banyak banget nih ya nggak.
Waduh, emang apa dosa lu? Saya tukang zina tuh, saya hamil, saya bunuh anaknya. Ya Pak Haji roh, idhab. Baik, leku. Maksiat mantong sono gitu ya. Saya takut adab turun ke saya nih. Masya Allah, langsung Pak Allah tegur Musa, ya Musa. Ya, kata Allah, Masya Allah Musa, ada dosa yang lebih besar dari itu, dari penzina juga pembunuh. Apa itu? Nanti di akhir zaman ada orang melakukan ini, yaitu orang yang ninggalin sholat. Masya Allah. Jadi ninggalin sholat itu dosanya lebih besar daripada zina dan membunuh. Masya Allah Pak ya. Jadi itu ya. Terus ayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna Ijad tunibatil kabair. Ijad tunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ujung hadisnya syarat kayak sholat ke sholat, terus Jumat ke Jumat, terus Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh, itu ngampunin dosa. Bapak misalnya nih sholat tadi maghrib sampai isya, Bapak dari maghrib sampai isya nonton TV, nonton sinetron misalnya PPR, itu dosa kita dari maghrib ke isya diampunin dengan sholat isya. Dari isya ke subuh kita ngapain tuh, banyak dosa kecil lagi misalnya. Dengan sholat subuh dosa kita habis lagi. Dari subuh ke Johor banyak dosa nggak? Banyak Pak. Waduh, kita coba dah ke jalan, susah menghindari dosa kecil karena depan dada samping ketek, belakang pantat, siak kelihatan, susah ya. Maksiat mulu gitu kan. Bagaimana? Dari subuh ke Johor dosa hilang dengan sholat Johor. Dari Johor ke asar maksiat lagi kita, hilang dengan sholat asar. Dari asar ke maghrib maksiat lagi, misalnya ada apa ya dosa kecil tuh kita lakuin nggak kerasa, habis Pak. Intinya orang Islam kalau rajin sholat gak punya dosa mati ya. Tapi syarat ijad tunibatil kabair, kalau dia nggak melakukan dosa besar. Ntar apa sih dosa besar gue ada 76 aja ya, nanti kira-kira setahun tamat orang. Ya Allah ya. Yang kedua, dari Jumat ke Jumat itu mengampuni dosa. Bapak dosa kecil dari Jumat ini ke Jumat depan banyak banget tuh dosa kecil. Jumat depan sholat ya habis lagi, nggak punya dosa lagi, dicuci terus. Nah kemudian dari Ramadan ke Ramadan itu kan ada dosa per waktu ya, pengampun. Ada dosa per Jumat, ada dosa per tahun habis semua Pak. Itu Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan habis lagi dosa kita. Makanya Ramadan itu kan Masya Allah ya, udah apa kayaumin waladatu ummuh gitu. Kalau selesai Ramadan tuh orang seperti bayi baru lahir, habis semua bersih ya enggak. Nah kemudian apa, al umroh ilal umroh. Bapak sering umroh misalnya, bulan ini umroh, bulan depan umroh, atau setahun sekali. Bapak umroh setahun sekali, ya udah habis pisan, mati gak buat dosa pisan tuh, dosa kecil habis. Dosa syaratnya tapi nggak melakukan dosa. Kalau masih melakukan dosa besar nggak diampunin Pak. Ingat, kalau Bapak masih melakukan dosa besar, itu sholat Bapak nggak bisa ngampunin dosa kecil. Ingat, umroh Bapak nggak bisa ngampunin dosa kecil dari umroh ke umroh. Nah syaratnya itu dosa besar ya, yang pertama kita jauhin. Makanya dalam hadis arba itu kan ada man ajali waliyan faqad adantu bil harbi. La yazal abdin, tidak ada amalan yang paling aku sukai daripada amalan fardu gitu ya, amalan fardu yang wajib ya. Tidak ada amalan yang paling aku sukai adalah kecuali amalan yang wajib. Wajib apa itu? Ninggalin maksiat, dan wajib melakukan perintah Allah. Jadi tidak ada amalan yang paling aku sukai Pak ya. Makanya kalau orang udah rajin udah jauhin dosa besar, kemudian rajin sholat sunat, udah jadi wali Allah. Siapa orang yang ganggu orang yang fardunya dikerjain, sunnahnya dikerjain, kemudian maksiat ditinggalin, pakon adan tubil harbi. Masya Allah Pak. Kalau lu ganggu dia, kata Allah, udah nantangin perang sama saya. Masya Allah Pak ya. Kalau ada orang ganggu habib, ganggu ustadz yang rajin ibadah, ganggu solihin, itu sama juga Allah yang orang itu nantangin perang sama
Allah, hati-hati ya, masya Allah. Kemudian wa in sa'alani la utiyanna, kalau dia minta saya kasih. Wa in ista'adani la uidanna, kan gitu ya. Kalau dia berlindung saya lindungi gitu ya. Makanya wali itu siapa sih? Yaitu orang yang fardu dikerjain, haram ditinggalin, sunnah-sunnah dikerjain, itu wali sebenarnya. Makanya wali gak ada yang tahu. Ya enggak, siapa yang tahu wali? Kayak dipul wali ilal wali, belum tentu ustad wali. Kadang-kadang tukang macul yang wali mah, Bang Sumin ya, belum tentu. Ya enggak, belum tentu saya, mungkin Bang Sumin wali mah nggak tahu kita. Ya enggak, masya Allah. Ustad mah kan titel Pak, tapi kalau wali nggak ada yang tahu. Layak dipul wali ilal wali, nggak ada yang tahu wali terkecuali wali gitu ya. Terus wajibna ulama rahimahullah ta'ala qad ikhtalafu fiha wa qila hiya sab'un. Khilaf ulama masalah dosa besar jumlahnya. Satu, menurut satu kaul dhaif ya, ini kil ada 7. Terus dan juga biqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqati. Nah, ulama yang berkata bahwa dosa besar itu ada 7 berdalil dengan satu hadis ijtanibu sab'al mubiqati, jauhin aja kata Nabi 7 dosa yang bisa menghancurkan kalian. Ingat nih, kata Nabi jauhin dosa besar yang 7 yang bisa menghancurkan kalian. Ini ulama yang berpendapat bahwa dosa besar cuma 7. Dalilnya ini hadisnya ijtanibu sab'al mubiqati gitu ya. Terus yang pertama Nabi nyebutin syirik. Syirik itu mukobilnya berarti iman. Ini pas syirik ini maksiat hati, iman berarti kewajiban. Nanti dalam Ilmu Taus itu Pak ada kewajiban hati, ada maksiat hati kumpulannya. Kalau kewajiban hati berarti nanti iman, ikhlas, yakin, tawakal, sabar, itu kewajiban hati. Nanti ada maksiat hati. Apa maksiat hati? Syirik. Pokoknya itu bagian hati ya, bagian hati, semua pekerjaan hati. Maka durratun min a'malil qalbi. Ini Pak, satu segede semut merah nih, amalan hati itu lebih besar timbangannya, lebih berat daripada amalan zahir sebesar gunung Uhud. Bapak punya iman, makanya Abu Bakar apa sih? Abu Bakar tuh Pak sedekahnya dikit, sholatnya masih rajinan yang lain. Hadis gue masih banyakan Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah berapa hadis, berapa riwayat dari dia 5.307. Mana riwayat Abu Bakar orang ada? Sholatnya terkenal nggak? Enggak. Sedekahnya enggak. Tapi kok bisa jadi nomor 1? Nah, makanya sampai Nabi ngalem Abu Bakar tuh ma'afad dolakum Abu Bakrin bikasratis sholat wala siam wala sodako illa mawakor fi sodri itu. Sahabat-sahabatku, Abu Bakar tuh ngalahin kalian bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, tapi apa nih? Keyakinannya, imannya lebih hebat dari kalian gitu ya. Coba, nah itulah makanya kita nggak tahu. Ini untuk baca diri Pak, kehebatan saya, kehebatan dia imannya wallahu a'lam gitu ya. Makanya sampai jadi orang nomor 1 bukan karena amalan zahirnya, tapi amalan hatinya. Makanya penting banget Pak ya. Durratun sebesar biji darah, amalan hati itu nanti lebih besar daripada amalan sholat yang nilainya segede gunung Uhud ya. Terus kedua sihir. Nah ini disebutin yang 7 itu, 1 syirik, 2 sihir, 3 bunuh diri, makan harta anak yatim, makan riba, kabur dari medan pertempuran, nuduh zina, jadi itu kan 7 dosa besar itu yang mengatakan bahwa dosa besar itu ada 7. Berarti diingetin tuh, 1 syirik, 2 sihir. Sihir itu apa sih? Sihir itu suatu perkara yang luar biasa, keluar dari adat, munculnya dari orang-orang kafir. Itu namanya sihir gitu ya. Orang kafir punya, seperti orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani kok punya kelebihan, punya mukjizat gitu ya.
orang sekali pegang sembuh gitu ya, sekali tiup sembuh, dibacain nama kita ayat kursi jinnya ketawa malahan. Nah itu berarti itu sihir pak ya. Orang punya keris ditempelin, orang bisa ini gitu ya, itu sihir. Batu bisa kaya misalnya, itu sihir, jatuhnya keyakinan kayak gitu sihir ya. Suatu perkara yang luar biasa tapi muncul daripada orang-orang kafir ya. Kalau dari orang muslim istidroj, kalau dari orang musyrik sama tuh sihir orang-orang musyrik. Makanya hati-hati, musyrik itu samarnya lebih samar daripada langkah semut. Semut kedengeran orang kalau melangkah? Agak. Nah makanya itu hati-hati, orang jarang kok kudu hati-hati banget gitu ya memiara batu. Hati-hati banget gitu ya miara-miara jimat-jimat itu tipis banget gitu katanya, hati-hati banget. Terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ila sab'ina aqrabu minha ila sab'in wa saddaqa mawlahu Ibnu Abbas wa mal hadisu kama fihi haslul gairi wa la yatajihu wa yakum alaihi dalilu anna man intaqaba syai'an min hadhil adrimi mimma fihi hadlun fid dunya al-qatli wa zina wa sariqati aw ja'a bihi wa'idun fil akhirati min adzabin aw qalbin. Terus lanjutan yang tadi kembali kepada definisi dosa besar lagi. Ada yang berpendapat bahwa dosa besar itu tiap-tiap yang ada had seperti nyolong, berzina tadi ya. Kemudian ada yang disebut bahwa dosa besar itu setiap ada ancaman yang sangat pedih di akhirat. Terus min adzabil akhirah wa fihi wa'idun fil akhirah min adzabil aw ghadabi tahdidin aw la'nin fa'ilihi lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama tadi terus wala budda min taslimin aw ba'dil kabairi akbaru min ba'dil. Kemudian antara dosa besar yang satu dengan dosa besar yang lain ini tingkatan dosanya beda-beda pak. Jadi gak semua dosa besar itu sama. Jadi dosa besar ini dengan dosa besar ini tingkatannya berbeda. Contoh, dosa besar ngomong gibah merusak nama baik orang dengan dosa zina gedean mana? Dosa gedean dosa gibah apa masih? Masya Allah ya, gedean dosa gibah. Sekarang dosa zina dengan dosa riba, gedean riba. Yang paling ringan-ringan dosa riba itu seperti 36 kali zina dengan ibu, masya Allah. Sedangkan dosa gibah lebih besar dari itu. Hati-hati mau ya, berarti gibah tuh ngomongin pemerintah kita, orang kagak tahu taunya gitu ya, kena fitnah kita, ya minta maafnya gimana gitu ya. Atau orang zina kita omongin, dia mau udah taubat kita masih ngomongin baik gitu ya. Nah makanya dosa itu jadi bertingkat-tingkat dosa besar pun. Terus Alam taro annahu sallallahu alaihi wasallam ada syirka billahi minal kabairi ma'a anna murtakibahu mukhallidun zinnari wa la yughfaru lahu abadan. nah contoh kata Nabi dosa syirik, misalnya di sini kita beri contoh syirik, bahwa dosa syirik itu orang yang melakukan dosa syirik, musyrik, menduakan Allah, membuat tandingan sembahan selain Allah, itu katanya langgeng di neraka, gak bakalan Allah ampunin gitu ya. Sedangkan selain dosa musyrik itu Allah ampunin, selain dosa musyrik apa Allah ampunin ya. Dan bagaimana katanya kalau saya misalnya pernah ke Gunung Kawi atau datang ke dukun punya ini gitu ya, percaya ramalan misalnya. Atau kalau saya tobat nggak diampunin, diampunin pak. Kalau masih di dunia mah ingat ya, kalau masih di dunia nggak diampunin tuh nanti di akhirat bapak dosa musiknya sampai ke bawah mati, udah nggak diampunin. Selain dosa musik bapak nih, dosa bunuh, dosa zina, dosa nyolong, wain sariko, wain zana, wain apa semua dosa dilakuin dah, ujung-ujungnya mah tetap ke surga. Diampuninya dengan dibakar di neraka gitu ya. Tapi kalau dosa musyrik dibakar di neraka bukan ngampunin dosa, emang mukhallidun tadi selama-lamanya gitu ya, selama-lamanya berarti gitu. Terus Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Ini nas Quran yang populer ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa apapun Pak selain dosa syirik. Dosa apa kek selain dosa syirik mah diampunin ya. Pokoknya diampuni, dimaafin di akhirat. Dan takut ya dosa judi sama orang tua. Pokoknya ujung-ujungnya orang Islam mah ke sorga semua. Yakinin Pak tuh. Semua orang Islam walaupun ahli maksiat atau dia baru masuk Islam doang, kayak kemarin di Ciater tuh Ustaz Madi masukin Islam orang pengucup, dia syahadatin 2 hari kemudian mati. Enak banget, langgeng pada di surga, enak banget ya, orang dihitung masa lalu ya. Nah itu walaupun begitu tetap ke surga. Yang penting dia udah ada 2 kalimah syahadat, la ilaha illallah wa syahadu, udah Islam gitu ya. Terus wa'lam anna taubata min kulli maksiatin wajibatun 'alal qaul. wa'lam, tobat itu hukumnya wajib setiap dosa. Ingat, katanya setiap dosa yang kita lakukan wajib kita taubatin. Terus Wa mulazimun 'ala kulli asin la yajuzu ta'khiruha. la yajuzu ta'khiruha, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau Bapak berdosa hari ini, ingat udah langsung minta ampun pada Allah, tobat. Terus Sawa'un kana sughiratan aw kabiratan. so, itu mah mau dosa besar, dosa kecil tetap harus tobat. Walaupun tadi dosa kecil mah bisa hilang dengan sendirinya ya, tapi tetap tobat tuh diwajibin tetap ya. Nah, tadi saya begini-begini dosa kecil udah tobatin, apalagi dosa besar gitu ya. Dosa besar mah nggak hilang terkecuali dengan tobat. Kalau dosa kecil selain tobat dengan tadi yang 2 pun bisa hilang. Masya Allah enaknya gitu ya. Terus Wa annaha min muhimmatil islami wa qawaididdin al-muta'akkidati. jadi salah satu yang dianjurin benar bagi kita qawaiduddin, perkara yang paling penting dalam agama muhimmatiddin adalah tobat. Jadi tobat itu suatu perkara yang paling penting dari seluruh amalan. Berarti Bapak tobat itu tiap hari ya. Tobat itu harus, cuma lihat syarat-syarat tobat pernah saya bahas ya. Satu apa Pak? An-nadam. Satu nyesel ya. Disebut tobat itu satu an-nadam, nyesel enggak Pak. Kedua al-azmu, ngazam di hati, niat pokoknya nggak bakalan balikin, ngulangi lagi, mencabut dari itu semua, nggak bakalan diulangin dah gitu ya. Itu namanya disebut taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, itu disebut taubatan nasuh. Kalau kita ya nggak mungkin lah dosa besar mah ya kita ulangi lagi pasti kapok. Terus Wa wujubuha inda ahli sunnati sabitun bil kitabi wa sunnati wa dhahirul nususil qur'aniyati wal ahaditsi nabawiyati wal asari salafiyati ala anna man taballaha taubatan nasuha wa istama'at syurutul taubati bihi fa innahu tuqbalu minhu taubatuhu karaman minhu wa fadlan minhu wa ihsaban. jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, dosa apapun, ingat ya, dosa apapun selagi selain dosa syirik itu pasti Allah ampuni, yakin. Kenapa? Karena ada aliran ahli bid'ah yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu ya kafir, kayak misalnya siapa? Khawarij gitu ya. Karena ada Islam Khawarij yang pernah saya bahas. Khawarij itu ketika kita berbuat dosa besar ya udah kafir. Masya Allah ya. Kalau ahli sunnah enggak, pokoknya pelaku dosa besar kita tobat ya udah Allah ampunin gitu. Ini salah satu tauhid ahli sunnah. Terus Al-kabiratul ula asyirku billahi. jadi 76 itu diuraikan satu-satu sama Imam Ad-Dhahabi di sini. Yang pertama asyirku billahi. Yang pertama syirik. Syirik itu apa sih? Dari syir rokab. Syirku, pelakunya disebut musyrik gitu ya. Nah makanya ada istilah syarikat. Amerika syarikat, aslinya syarikat itu kan sekutu ya. Amerika syarikat, atau dalam Islam itu ada usaha syarikat kerjasama ya. Itu namanya syarik dari syirkun. Makanya syirkun itu berarti ada 2 bukan 1 gitu ya, menandingi selain Allah gitu. Terus Fa'akbarul kabairi asyirku billahi wa huwa nu'ani.
Akbarul kabair, kata paling dosa paling bedag-bedagnya dosa itu adalah syirku billah, menyekutukan Allah. Itu ada dua. Terus ayat Allahu nidan wa yu'badu ma'ahu ghairuhu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syahsin aw najmin aw malikin aw ghairi dzalika. dikit-dikit. Yang pertama, syirik yang pertama ayat Allah. Satu, kita membuat nidan itu tandingan kepada Allah, kemudian kita sembah dia. Ingat Pak ya, kita samain Allah dengan perkara itu ciptaannya, terus kita sembah. Bagaimana kalau kita samain tapi kagak kita sembah? Jangan dikatain musyrik Pak orang. Misalnya gini, ada orang datang ke dukun, percaya dengan omongan dukun, itu musyrik enggak? Enggak lah. Itu syaratnya menyembah, ya enggak? Jadi dia minta sama dukun, nanya sama dukun, kemudian dia nggak nyembah, dia mah percaya omongannya. Kata Nabi, makanya lam tuqbal sholatu arba'ina yauman, nggak diterima sholatnya 40 hari, nggak musyrik gitu ya. Berarti kan dia mah nggak nyembah. Sekarang ada orang jirah dia orang paham, ya wali saya minta kaya, ada orang nggak paham. Padahal kan jarah itu kita apa kemarin? Satu ngucapin salam, kedua mau tafakur, ketiga mau doain, kan udah gitu Pak ya. Udah minta sama Allah, ya Allah dengan keberkahan wali ini gitu. Ada kadang-kadang kita dengar orang, ya wali Allah, ya syekh tolongin saya gitu. Itu kira-kira musyrik enggak? Ya kagak Pak, sebab dia nggak nyembah, minta, ya enggak. Karena orang yang mati hidup enggak? Hidup lah. Orang yang mati kok kata yang hidup. Kalau kata yang mati, dia mati orang. Lihat di dalam Tadhkirah Qurtubi apa tuh, intikolo darin min darin, seorang itu bukan mati, cuma pindah dari alam satu ke alam yang lain, nggak mati. Makanya kita assalamualaikum ya ahlal kubur kan gitu ya, dijawab orang, ya dijawab lah ya nggak. Kalau dia nggak hidup berarti ngapain ngucapin salam kan gitu. Nah itu satu. Nah syaratnya membuat tandingan selain Allah, kemudian Allah disamain terus disembah. Seperti apa tadi? Min hajarin, batu. Bapak membatu akik misalnya ya. Batu akik cuma diyakinin apa sih? Diyakinin bahwa ini punya kekuatan misalnya. Punya kekuatan. Hebat nih batu. Ya emang bener Pak. Allahu yakhluqu wa yahtar. Allah menciptakan. Warubuka ya Allah menciptakan sesuatu pasti ada kelebihan. Dari manusia paling hebat siapa? Nabi Muhammad. Dari malaikat Jibril. Dari batu emas inten kan gitu, giok gitu. Jadi emang ada kelebihan. Pohon antorium ya nggak ada Mas, setiap itu cuma punya keyakinan gitu, masa musyrik sih? Lah kagak lah nih batu akik hebat nih, bisa melihat cewek, musik ora? Ya kagak. Awas hati-hati, musyrik itu. Waduh, enggak ya. Kalau kita punya batu, ini bisa combong, bisa orang cewek bisa tertarik, musyrik ora? Ya kagak lah. Siapa yang nganggap dia Tuhan sih? Punya kekuatan bahwa batu ini punya daya tarik. Asal muka kita muka tampolan jadi muka Nabi Yusuf gitu. Gitu doang, kayak amalan. Kan setiap kiai punya amalan, Pak. Setiap kiai punya amalannya supaya didengar orang lihatnya resep, kan ada amalannya itu tiap kiai itu. Masa begitu musyrik? Ya kagak lah ya. Min hajarin au syajarin, atau pohon, nyembah pohon, terus atau matahari, bulan, atau nabi, guru, bintang, raja. Pokoknya kalau udah disembah selain Allah udah musyrik. Kadang-kadang Pak kita terlalu dalam nyerahin orang gara-gara toko sampai ketinggalan sholat berjamaah, musyrik itu ya sembarang. Ya enggak Pak ya, kadang sering kita dengar dulu orang dengan Allahu Akbar di toko dianggap itu toko Tuhan. Siapa yang anggap toko Tuhan sih? Orang nungguin di toko dikatain musyrik. Hati-hati ya, mengecap orang kafir padahal dia nggak jatuh kepada kafir, mengecap orang musyrik padahal dia nggak musyrik, kembali kepada kita Pak. Hati-hati ya, kafir lu gitu ya, kembalinya sama juga kita kembali kafir itu jadi kepada kita. Masya Allah, hati-hati ya. Pokoknya kalau nggak disembah mah nggak musyrik, nggak, ingat. Terus nah inilah yang disebut asyirkul akbar. Berarti syirik ada dua Pak.
Ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Ingat terus. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qala ta'ala inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kedoliman yang nyata ya. Dolim itu apa? Meletakkan suatu perkara bukan pada tempatnya, namanya dolim. Terus Qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar. berikutnya Allah haram. Ada 3 naskuran Pak tentang masalah jeleknya syirik. Allah mengharamkan bagi surga bagi orang yang pernah menyekutukan Allah dan apa tadi? Faqad haramallahu alaihi jannata Wa ma'wahu nar, tempatnya neraka gitu ya. Terus wal ayatu fi dzalika katsiratun. ayat tentang masalah dosa syirik ini banyak banget. Terus Faman asyraka billahi summa mata musyrikan fa huwa min ashabin nari qata'an. siapa orang yang mati copot imannya menyekutukan Allah, maka pasti dia neraka bagiannya. Kenapa sih orang kafir Quraisy disebut musyrik? Ya, kan orang yang disebut kafir, orang Mekah itu disebut kafir musyrik. Kenapa? Mereka menyembah Allah, mengikuti syariat Nabi Ibrahim, tapi juga mereka nyembah patung, disebut musyrik gitu ya, karena mereka menuhankan patung juga. Habis tawaf nyembah patung kan gitu, disebutnya musyrik. Terus Sama anak man amana billahi wa mata mu'minan fa huwa min ashabil jannah. begitupun sebagaimana orang yang mati bawa iman, walaupun banyak dosanya, imannya cuma segede semut, pada akhirnya ujung-ujungnya ke surga juga. Jangan tahu Pak, orang punya iman segede semut, kalau dia mati bawa iman pasti ujung-ujungnya surga langgeng. Terus Wa in udiba bin nari. tuh, wa in utiba binar, sekalipun sebelum masuk surga itu dia disiksa dulu di neraka gitu. Terus Wa fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi dalam Bukhari Muslim, ala unabbiukum bi akbaril maukah kalian saya kasih tahu dosa yang paling badak? Terus salasan. 3 kali, sampai Nabi ngomong 3 kali Pak nih. Maukah sobatku saya kasih tahu nih dosa-dosa besar gitu ya. Terus Qalu bala ya Rasulullah. oke, Rasulullah mau banget gitu. Terus Qala al-isyraku billahi nah katanya Nabi al-isyrok, terus wa uqul walidain dosa sama ibu bapak. wa kana muttaqian pada saqala. Terus Nabi nyander senang apa kalau kita mah tenang gitu ya, mutakian berbaring. Ala wa qala zur. Wa qauluz zur, wa qaulaz zur. Yang berikutnya kata Nabi, nih ada lagi dosa besar. Kata qaulaz zur itu omongan keji. Omongan keji itu artinya, terus qaulaz zur, Ala wa syahadatul zur. syahadatuz zur, sumpah bohong gitu ya, janji palsu, sumpah bohong, syahadatul saksi jahat atau masih sumpah bohong. Qaulaz zur itu omongan bohong gitu Pak ya. Jadi di sini disebutin nama Nabi sampai 3 kali. Maukah kalian saya tahu nih dosa-dosa besar? 1 isyrok yang tadi, kedua apa? Dosa nubuah apa? Ketiga apa? Goroh. Yang keempat sumpah goroh ini termasuk dosa besar. Terus Famaza la yukarriruha atakuna laitahu sakata. Wa qala sallallahu ijtanibu sab'an min qawli. terus Pada kalau mina asyirku billahi wa qala sallallahu man badala dinahu faqtuluhu. man baddala dinahu faqtuluh. Secara hukum syariat Pak nih, orang yang mengganti agamanya udah bunuh secara syariat. Orang keluar dari Islam musyrik, hukumannya apa? Bunuh secara Islam, matiin, berarti ditangkap pemerintah. Bukan kita Pak, wah gua ngamalin habis ngaji nih malam Rebo ada orang musyrik bunuh. Ya bukan Pak, masalah membunuh itu tugas pemerintah. Ingat, awas ya, jangan salah paham nih. Ada orang misalnya berzina dirajam, maling dipotong, itu tugas siapa? Tugas pemerintah, bukan tugas rakyat. Ada maling digebukin, dosa orang. Dosa Pak, ingat, dosa. Ada maling kita gebukin, kita bunuh, waduh dosa besar. Jadi bagian had, bagian menghukum itu ada bagian pemerintah. Itu mau dilepas lagi urusan dia gitu ya. Kan orang udah banget kan nyolong motornya, kamu harus dipukulin, digebukin, diinjak, ya dosa besar itu, ya enggak? Urusan dia itu mah pokoknya. Makanya bal yughayir biadih itu bagian pemerintah, tangan kekuasaan. Kalau kita bagiannya udah inkar dan kalau bisa dengan mulut udah tangkap anterin ke pemerintah gitu ya. Terus
Wa an-naw'u tsani min asy-syirki ar-riya'u bil amali. Kama qala Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan la yura'i bi amali ahadan. Tamatin dikit ya. Yang kedua, syirik yang kedua, syirkul asgor. Syirkul asgor itu apa disebutnya? Ar-riya. Ingat Pak. Jadi syirik ada berapa? Ada dua, syirkul akbar, dua syirkul asgor. Syirkul asgor berarti apa? Riya. Apa riya? Tadi riya itu nasqurannya waman kan yarju liqarbal ya'mal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabb. Wala yusyrik itu bukan maknanya bukan menuhankan Allah, artinya wala yusyrik bi ibadati rabbih. Awas, hati-hati. Waman kana yarju, kata Allah, siapa orang yang berharap ketemu Allah palyamal, hendaklah dia beramal yang baik, wala yusyrik, jangan sekali-kali ada riya di hati. Maksud gitu Pak tafsirnya. Jadi dalam beribadah itu jangan sekali-kali ada di hati terlintas aleman gitu, pengen dilihat orang. Riya apa sih? Coba riya dari kata ro'a yuroi muro'atan wariyaan, itu masdar. Jadi artinya pengen dilihat orang, ibadah mah ibadah tapi pengen dilihat. Makanya ada hadis gini, kamin amalin, banyak banget amalan ya tasawwaru, rupanya rupa akhirat, fayakunu min amali dunia, tapi jadi amalan dunia. Banyak banget orang amalannya amalan akhirat tapi jadi amalan dunia. Akhirat udah dapat tapi kamin amalin, banyak banget kamin amalin amal dunia ya min amal, rupanya rupa amalan dunia tapi fayakunu jadi amal akhir. Banyak banget Pak orang rupanya pagi pergi kerja pulang malam, masya Allah, niatnya apa? Buat ngempanin anak bini, sabilillah, supaya enggak dihinain orang, sabilillah, supaya enggak minta-minta, di situ sabilillah, kan itu Pak. Tujuan usaha apa sih? Pokoknya supaya enggak dihinain orang, supaya enggak direndahin orang, supaya bisa ngempanin anak bini, itu niat tuh sabilillah, begitu ya enggak? Romannya mah rupa dunia tapi jadi amalan akhirat gitu. Jangan dikatain Pak ya enggak, orang sibuk, yang penting jangan sampai ninggalin kewajiban gitu. Ada orang kayaknya sibuk bener dari pagi sampai sore nongkrong kayak paling sibuk. Udah orang mau ngapain? Berjamaah kagak, ngaji ora, ya itu yang disebut belebung mah dunia. Makanya dalam hadis katanya la khaira man taraka dunya li akhirati, gak bagus orang ninggalin dunia karena untuk akhirat. Ya sikir mulu, ngaji mulu, usaha kagak, jelek kata Nabi. Wala khaira man tarakal akhirah li dunyahu, begitupun orang ninggalin akhirat karena dunia, jelek juga. Yang bagus gimana? Akhirat buat dunia, dunia buat akhirat, gitu aja ya. Nah, ini disebut syirkul asgor. Terus Qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wasyirkal asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya'u. Yaqulu ta'ala yawma yujazi ibadi bi amalihim idhabu ila alladziina kuntum tura'awnahum bi amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu man amila amilan asyraka ma'i fi ghairi wa huwa alladzi asyraka wa ana minhu bari'un. oh gini, mulanya itu gimana? Panjangan. Oh, hati-hati. Iyakum tuh Pak, itu disebutnya isim fi'il. Awas, kata Nabi, hati-hati nih kalau beramal ente ya, syirkul asgor. Nanti katanya di akhirat banyak orang bawa pahala banyak banget, tapi orang Allah bebas sama dia, orang ngasih apa-apa gitu ya. Noh katanya yang lu dulu pengen dilihat pinta sama dia gitu ya. Artinya secara kesimpulan gitu doang kalau orang beramal karena manusia gitu ya. Qala man sami'a sami'allahu bihi wa man ra'aya ra'ayallahu bihi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi ila ju' wa la tas wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahra. Banyak orang puasa yang dirasanya cuma lapar haus, banyak orang bangun malam yang dirasanya mengantuk doang. Terus yakni annahu idza lam yakun as-shalatu was-shaumu liwajhillahi ta'ala fala sawaba lahu. maka kalau dia beribadah bukan karena Allah, udah orang dapat apa-apa gitu. Kamarawaan sallallahu alaihi wasallam anahu qala masalul ladzina ya'malu lirriya'i was-sum'ati
yastari bihi fa idza fatahu qudama al-ba'i fa idza huwa asaq wa darura bihi wajhahu wala manfa'atahu fi nafsihi siwa maqalatan nasi lahu. Panjangan ya, udah cukup, udah agak malam. Nanti pikirnya minggu depan, jadi kita seling-seling. Minggu ini tasawuf, minggu besok fikih gitu ya, supaya nggak jenuh. Mudah-mudahan dengan sedikit tentang masalah pembenahan hati, kewajiban hati, kesimpulannya dari kajian ini, dari kitab Al-Kabair ini, satu, kita ada niat untuk mengetahui dosa-dosa besar. Yang kedua, menjauhi daripada sifat-sifat yang buruk dalam hati kita, itu salah satunya sifat syirik ya. Mudah-mudahan dengan asbab kita kumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan bukan hanya sekedar ngaji ya, tapi dengan asbab kita kumpul, langkah kita, duduk kita ditumpahlah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita kumpul malam ini, semua hajat, keinginan, harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umur kita, berkah keluarga kita, berkah usaha kita, dan hidup mulia, mati mulia, tetap iman Islam, husnul khatimah. Bijam Islam bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk ngaji Nausorob belum bisa dulu karena ustadz-ustadznya pada ada halangan ya. Jadi dilamain ngajinya. Tadi ada musibah. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan pada Ustadz Fahri. Kalau enggak langsung makan gitu. Bila makan tuh, sini dulu ini, Bang Yul. Ada sotok ya, sotok dan itu.